おい、てめえ、これは輝くじゃないよ。これは暗闇だ。見てこれよ。黒。もしかして、この靴は、わかった。黒ひげじゃないよ。Ya, itu tadi alasan kenapa namanya Kagayaku tapi semuanya hitam. Ya, karena gua rasa ini adalah hasil kerjaan buah Yami dari Kurohige. Makanya jadinya kayak begini. Dan yang gua aneh, boxnya itu kan biasanya all black ya, Kangki ya. Nah, ini hitam-hitamnya juga pindah kayaknya, kekuatannya ketarik sama sepatunya. Begitu kuatnya kekuatan Kurohige sama sepatu ini ya. Dan halo guys, Dimas di sini. Kali ini gue udah balik dengan Kangki Kagayaku, yang dimana talinya ini diganti sama editor gue. Harusnya ini tali hitam juga. Nah, kemarin editor gue tuh pakai sepatu ini nonton Death Heaven, dan dia katanya nggak suka warna all black. Jadi dia ganti talinya pakai warna abu-abu. Dan hari ini pas kita syuting, talinya nggak ada. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Yang penting sepatunya masih utuh, masih bisa kita review, dan hari ini kita bikin nggak utuh juga sepatunya. Kalau buat style, kalian udah banyak yang komen kalau ini ngikutin 327, ya pasti sih. Skechers punya, Kompas Velocity juga gitu ya. Banyak banget, 327 juga, kemarinnya 237 mirip-mirip. Jadi sebenarnya bukan style yang niru 327 lah kalau buat gua, karena estetika ala 327 ini sangat-sangat banyak sekali. Kalau kita ingat-ingat sebenarnya bentuk M di sini pun udah lebih lama lagi, dari Adidas Samba, Onitsuka Tiger juga pakai siluet M kayak gini. Jadi bukan barang aneh gitu kalau menurut gua. Memang itu siluet klasik runner atau klasik trainer ya. Nah, ini juga ngikutin bahasa desain seperti itu. Nah, kalau kita lihat close up gitu ya, look up memang nggak terlalu banyak miripnya. Gue malah lebih ingat sama Velocity sih daripada 327. Ya nggak tahu ya gimana dengan kalian. Overall siluetnya, gue ngerasa kalau ini tuh varian lain, versi upgrade dari Honjo. Tapi kayak gimana dalamannya? Langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. I love Kangki sama juga. Dan ini dia Kangki Kagayaku, atau harus gue bilang Kurayami ya, saking hitam-hitamnya semua gini. Oke, sebelum kita masuk pembahasan kualitasnya, memang gue ngerasa si versi all black ini kayaknya memang dipikirin buat kalian orang-orang muda korporat yang sepatunya nggak mesti sepatu kulit, tapi boleh asal all black. Nah, ini memang lebih perfect lah buat kalian gitu ya. Secara looks-nya dapet, formalitasnya jelas nggak dapet, tapi yang paling pengen gue note adalah siluet 327-nya nggak kentara kalau di warna ini. Yang bikin kalian mikir siluet kentara di 327, gue yakin banget gara-gara colorway putihnya. Pasti banget gara-gara itu. Oke, dari segi upper, ini kalau kalian pegang memang lebih enak sih. Ini gue lebih suka daripada kebanyakan Kangki yang lain. Maksudnya bukan yang iconic banget ya, atau yang collab ya. Gue ngerasa Kangki itu ada something fresh yang memang agak didesain, meskipun nggak terlalu banyak, nggak terlalu heavy. Ya harus gitu dong, Kangki kan udah berapa tahun ya di sini, masa mau pakai ngandelin desain yang gitu-gitu aja? Kan harus ada sesuatu yang baru, yang lebih khasnya dia, dan kayaknya nggak mungkin Honjo. Makanya jadilah desain uppernya ini. Jadi kalau gue ngeliat memang pengembangan dari Honjo-nya kerasa banget. Meshnya jujur bukan yang terbaik, bukan yang termahal, tapi kan harga Kangki berapa ya bro ya? Akhirnya promise-nya Kangki buat deliver sepatu yang berkualitas kelihatan banget di meshnya ini. Begitupun dengan pemakaian kulit sintetisnya. Nah, ini pakai suede asli juga, gokil sih, gue appreciate buat Kangki. Not bad. Fuyo. Yang sintetis itu di siluet huruf K di sampingnya ya. Kalian lihat juga udah kelihatan sih di sintetis. Artinya lumayan banget kalian dapat mesh yang oke, suede asli, dan kulit sintetis sebagian di stripe yang nggak terlalu banyak. Buat kualitas harga segini, gue pun suka dengan detail
apa ya, bagian depannya ini yang pakai TPU, ternyata TPU-nya ini kayaknya bukan dipanasin guys, tapi dilem. Nah ini kalau lemnya bagus, dia bisa bertahan lama nih dibanding dengan yang dipanasin. Tapi let's see ya, gue nggak tahu ke depannya seperti apa. Nah gimana dengan kekuatannya? Dari segi kekuatan upper, gue pun ngeliat ini nggak buruk, so-so aja ya. Namanya juga pakai kulit suede, akhirnya bisa ketahan Dremelnya. Kemudian bagian TPU-nya di sini juga bisa ketahan, belum habis gitu ya di Dremel 10 detik. Artinya punya ketahanan lah. Tapi nggak bisa kita simpulin juga kalau ketahanannya super baik. Makanya kalau kita Dremel di meshnya sini, ini tetap kebuka gitu, tetap habis juga. Nah, meshnya inilah yang ketahanannya kurang dibanding dengan part-part yang lain. Jadi ini dari kategori upper, wajar-wajar aja, bagus-bagus aja di 775. Oke dong, tambahan yang pengen gue kasih tau sama kalian, Kangki itu cutting cost-nya di mana? Ya di durabilitas material bagian dalam, ini meskipun enak dipegang, nggak terlalu durable juga. Kemudian kerapihan-kerapihan di bagian lidah juga kurang. Kemudian ada bagian plastik di sini, ini plastiknya nggak full, jadi disitulah cutting cost-nya Kangki. Wajar sih, tapi gue nggak bilang itu jelek juga ya. Gimana dengan sole-nya? Ini satu hal yang pengen gue highlight dulu nih. Ini tuh rumusnya masih mirip dengan Honjo, mirip banget malah. Ini alas, kemudian sole yang kayak boost, kemudian outsole. Tapi di sini ada beberapa perbedaan yang gue agak kaget gitu pas lihat. Bagian kayak boost-nya itu karakternya agak beda di dalam. Gue ngeliat ada kayak plastik, benang-benang plastik kecil gitu. Jadi ada material yang gue nggak ngerti ya, diolah ulang apa gimana. Tapi kalau kalian lihat close up ya, ini memang berbeda karakternya dengan Ultra Boost. Nah, meskipun gitu, dia punya bounce yang cukup lumayan pas kita tes ya. Kalau kalian napak atau kalian lompat, ya memang masih ada energy return-nya. Kemudian, mungkin kalau kita lihat user Kangki itu kebanyakan nggak terlalu banyak jalan di lumpur. Nah, lebih banyak jalannya di coffee shop, jalan di mall, jalan di kantor, jalan di trotoar gitu ya, yang bener-bener urban aja areanya. Makanya akhirnya lebih butuh yang kayak begini. Kalau kalian jalan di trotoar, jalan di lantai mana yang licin, nah butuh grip yang lebih bagus. Dan kalau kalian lihat test gripnya, ini cukup bagus. Ini udah solve sih hampir semua masalah outsole Kangki yang dulu ya. Selain itu juga dia lebih lentur, lebih enak. Kalau dulu kan gue inget banget tuh Honjo angkatan-angkatan awal itu kaku banget. Dan gue pun sempat tanya, memang mereka mengakui makanya Honjo itu batch pertama dan batch kedua outsole-nya juga udah beda gitu si karakternya. Nah ini sekarang lebih baik lagi. Oke lah, Kangki jualan kencang, improve juga kencang ya. Gue suka sih, gue doyan. Dan ini kalau buat sole, gue kasih 8 dari 10 ya. Dan ini outsole-nya juga relatif lebih kuat. Kira-kira di Dremel kita 30 detik berkurang 2 mm. Ya good enough lah kalau buat ketahanan outsole ya. Plus untuk diameter midsole-nya itu ternyata di angka 20. Nggak jauh rasanya dengan Honjo yang kemarin. Makanya gue kasih 8 dari 10. Nah gimana dengan konstruksinya? Secara konstruksi, jahitan-jahitan masih konsisten, rapih, dan lem-lemannya kuat. Ya, khasnya Kangki lah ya. Gue ngerasa juga Kangki ini agak lebih baik bahkan dibanding terakhir kita potong apa sih? Bagian depan ini juga gue suka, sangat kuat sekali lemnya. Susah banget gue bongkar-bongkar dengan tangan kosong. Mungkin harus dengan alat baru bisa lepas gitu ya. Everything's fine sih dari segi konstruksi. Cuman satu catatan aja yang aneh menurut gue, tapi it works. As long as it works, kenapa enggak? Bagian depan ini bukan dipanasin, malah ditempel. Ya, nggak apa-apa juga. Overallnya buat konstruksi ini, gue kasih juga 8 dari 10. Sedangkan dari kenyamanan dan performance, ini yang agak menarik nih. Kita menemukan, tester kita sih lebih tepatnya menemukan, kalau sepatu ini karakternya jadi beda dengan Honjo. Yang padahal kalau gue lihat ini adalah Honjo 2.0. Jadi karakteristiknya mirip dengan Honjo, kemudian looks-nya, gayanya di sole-nya yang ala-ala retropi gini. Kebuka ini ala Honjo juga, tapi karakternya beda. Jadi kalau Honjo itu dirasa tester kita, bagian sole-nya lebih turun ke bawah gitu ya, lebih kerasa turunnya. Kalau ini feel dipakainya lebih rata. Kita coba buktiin dengan ngukur heel drop-nya. Nah ternyata heel drop-nya lumayan kok, bisa 1,3. Jadi bukan yang rata banget, bukan di bawah 1 juga. Ini buat dipakai berdiri lama lumayan. Gue bukan bilang ini yang terbaik ya, tapi masih oke. Dia nggak terlalu empuk sampai mendelep gitu, agak firm juga. Kemudian ini sepatu yang stabil. Tester / editor kita udah ngetes sambil nonton Dave Haven kemarin. Yes, gimana kalian tahu, namanya konser itu pasti bakal berdiri lama. Kurang lebih rasanya 4 jam apa berapa jam gitu dia bilang lebih. Ini aman-aman aja, cuman buat sepatu jalan ini rockernya agak lumayan nih. Berasa banget ya.
miring sininya. Nah, itu jadinya kurang nyaman. Nah, gua nggak tahu detailnya seperti apa. Harus kita coba dulu ya. Ke teman-teman kalau udah ada yang coba buat jalan, buat berdiri, silahkan komen. Tapi so far yang bikin nggak enak buat jalan itu sebenarnya bukan bagian rokornya ini banget, karena lasnya yang ngecilin di depan. Jadi ini sepatu nggak kecil-kecil banget di bagian samping. Ini lebarnya di size 42 kurang lebih 99, sekian milimeter. Nah, tapi bagian depannya itu jauh ngerucut. Ini yang terjadi kayak di NB327 memang. Jadi NB327 untuk ngejar estetikanya, bagian toe box-nya itu dipanjangin. Dan toe box yang lebih nyempit, otomatis nggak terlalu enak dipakai jalan. Nah, sedangkan buat kalian yang punya punggung kaki tinggi, kalau nggak tinggi banget dan nggak gemuk banget, ini aman. Karena model tali gini kan bisa dilebarin selebar-lebarnya. Jadi so good lah. Jadi secara fit, secara performance, kalau memang kalian akan pakai secara aktif, gue masih lebih merekomendasi Sensu, kemudian Honjo atau Shingen daripada ini. Tapi kalau kalian sekedar buat jalannya santai aja, misalnya jalan di kampus, jalan di kantor, kemudian buat berdiri, buat mejeng gitu ya, ini oke-oke aja. Nah, untuk itu fitting, performance, dan kenyamanan gue akan berikan rating 7,5. Nah, sebelum gue masuk ke rating akhir, mungkin kalian juga ada yang agak protes karena Kangki naikin harga. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau menurut gue ya, selama masih di bawah 500. Everything's good sih kalau menurut gue, silakan aja. Nah, nanti kalau Kangki ngeluarin yang basketnya, gue udah lihat kan teaser-teasernya dari temen-temen. Gue nggak tahu nantinya akan jadi seperti apa, karena sepatu basket itu memang lebih susah, lebih punya teknologi. Nah, mungkin feeling gue nanti akan lebih mahal juga, nggak 300-an. Dan untuk sepatu ini, ya di harga segitu untuk dapat style masih wajar-wajar aja, tapi tolong jangan digoreng kemahalan. Karena to the point aja, memang sebagai sepatu jalan ini kurang proper dibandingkan ke yang lain dan masih jauh kalah sama punyanya 910 dan Ortus 8. Dan sepatu ini gue kasih rating 7,8 dari 10. Nah, gimana menurut kalian Kangki Kagayaku yang udah kalian tunggu-tungguin ini? Silahkan komentar di bawah. Nah, tapi please jangan request yang jelek-jelek dulu ya, karena bulan Agustus ini kita mau coba buktiin segimana bagusnya sepatu lokal kalau dibandingin dengan top brand luar. Kayak Gucci misalnya, atau kayak Hoka misalnya. Tunggu aja, karena kita punya segmen battle di bulan Agustus ini. Nanti kita akan rilis siapa aja yang terlibat dalam segmen battle ini. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.